terkait dengan ketersediaan gas, PGN ini juga kan terus mengembangkan pemanfaatan LNG sebagai alternatif. Boleh dielaborasikan Bu terkait dengan hal ini sebagai dukungan untuk LNG, apa upaya PGN untuk tetap memastikan bahwa pengembangan LNG ini tetap affordable dari sisi harga dibandingkan dengan mungkin sumber energi lainnya, Bu? Betul. Jadi kalau saya lihat di sini saya membagi menjadi dua phase gitu ya. Yang phase pertama adalah PGN ini kan bisnisnya di midstream. Nah, ketika bisnis di midstream juga berhubungan dengan hulunya, tapi juga berhubungan langsung dengan nanti dengan customersnya. Jadi gas yang kita beli, kita alirkan melalui our infrastruktur dan untuk pengembangan industri. Sebagai yang saya bilang ini, PGN makanya dibilang sebagai agent of development. Nah, terkait dengan pertanyaan Mbak Sasa adalah di hulunya. Nah, kita harus sebetulnya terus bernegosiasi ya Mbak Sasa. Karena memang harga hulunya ini menentukan berapa harga jual yang akan kita ke marketnya gitu kan. Nah, juga kita juga mengoptimalkan portofolio pasokan gas, pipa maupun LNG yang jangka panjang. Di samping itu juga tadi spesifik mention LNG, di Indonesia ini ada 3 produser, yaitu satu di daerah Tangguh yang letaknya di Papua, terus juga DSLNG yang di Kalimantan dan juga DSLNG di Sulawesi dan juga Bontang di Kalimantan. Nah, tentu kita terus bernegosiasi terhadap harga-harga ini agar affordability to pay terhadap customers itu bisa di-achieve. Dan tentunya juga kita berterima kasih nih karena peran PGN ini tidak lepas dari peran pemerintah terhadap hal ini. Karena memang di mana ada PGN di situ adalah ini untuk melayani industri. Kenapa impact-nya akan multiplier effect terhadap pekerjaan dan sebagainya tentunya. Dan itu yang pertama. Dan tentunya kita dengan hulunya untuk mempunyai kontrak yang jangka panjang karena ketika jangka panjang tentu harganya juga akan lebih kompetitif dan juga menjajaki skema yang efisien dan juga efektif. Nah, kita bagaimana nih, kita sudah mendapatkan dari hulu, kita kan membangun pipa dengan our budget dan juga gimana kita mendisburse-nya itu kepada customers. Nah, kita meng-create banyak program karena tadi saya bilang PGN itu melayani dari mulai pelanggan kecil sampai yang besar sehingga kita meng-create produk-produk apa sehingga affordability to pay-nya dari harga yang kita tawarkan itu bisa diabsorb oleh customers tersebut. Begitu Bu Sasa. Bu Ade, tapi dalam konteks pemanfaatan LNG dan juga gas bumi secara umum, tentu saja tadi yang Ibu mention keywordnya adalah untuk bisa menjaga ketersediaan dalam jangka panjang. Tentu ini sangat krusial ya Bu. Betul. Ya. Langkah apa yang dilakukan oleh PGN Bu? Apakah memang ada kontrak panjang yang akan dilakukan? Ya, PGN itu mempunyai 2 phase lagi nih saya bilang. Yang memaintain kontrak existing, kita itu punya dengan Medco INP, itu mengalirkan gas yang dari Sumatera. Kita juga punya Pepsi JTB dari our own brother, yaitu Sahoding Upstream, itu untuk Jawa Timur. Dan juga PEP itu scattered areanya across Indonesia. Dan juga HCML yang juga di Jawa Timur dan juga Seleraya Brida, itu adalah kontrak existing pada saat ini. Tapi untuk memenuhi supply dan sustainability pasokan dan PGN telah menandatangani pasokan-pasokan gas yang bersumber dari negeri sendiri, yaitu tadi saya bilang Inpex Masela dan juga ada Mubadala yang dari Sumatera dan juga ada dari Petronas terkait di Bukit Panjang dan Mondor, dari Tunggal dan DSLNG. Jadi memang kita berusaha semaksimal mungkin agar sustainability dari industri itu tetap terjaga. Makanya PGN quite agresif negosiasi dengan para K3S yang menghasilkan pasokan dan juga tentu hal ini juga difasilitasi oleh
pemerintah. Jadi peran PGN ini berkembang tidak luput dari bantuan dari pemerintah terkait dengan hal ini. Demikian Mbak Sasa. Tak luput dari support pemerintah juga betul, ya Bu? Betul. Oke, Bu Ade, kita juga tahu bahwa memang saat ini kondisi dari makro sangat diliputi oleh ketidakpastian global. Nah, terkait dengan hal ini juga, bagaimana di tengah tantangan ekonomi global dan juga domestik yang masih diliputi ketidakpastian ini, kita juga pastikan bahwa memang kebutuhan energi ini harus tetap terjaga ya Bu ya. Bagaimana sih gambaran bisnis PGN untuk di tahun 2025 ini dan juga untuk bisa menjaga performa di tengah kondisi ekonomi yang cukup challenging ini? Betul sih Mbak Sasa. Jadi semakin tahun challenge-nya itu semakin banyak ya. Tapi kita anggap challenge itu kita anggap sebagai opportunity kita untuk memproduksikan program-program yang atraktif dan juga beyond pemikiran-pemikiran kita. Jadi terkait dengan hal ini saya back ke yang sebelumnya ya. Jadi performance itu baik atau enggaknya kan ketika ada pembandingnya nih. Ya, jadi dari tahun 2023 ke 2024 itu kalau kan karena PGN itu ada listed in the IDX, jadi sudah sudah didisclose bahwa terkait dengan terutama bisnis PGN ya yang niaga itu naik sekitar 12%. Ditambah juga net profit margin kita itu dari 2023 ke 2024 itu naik 22%, which is quite good. Dan juga performance kita sampai bulan ini kami akan terus menjaga KPI sesuai yang ditargetkan di tahun 2025 ini. Dan pada tahun dan dengan cara apa sih agar tetap survive? Ya pertama Bu Sasa, kita maksudnya untuk tetap survive itu kita tetap harus melakukan pertama cost optimisasi. Jadi optimasi cost. Jadi kita di segala area itu kita melakukan cost optimasi dan juga kita juga dari tadi untuk supaya mismatch supply and demand yang lebih kecil kita juga agresif. Terkait dengan pembangunan infrastruktur. Nah, untuk budget tahun 2025 ini kita komit men-spend untuk infrastruktur itu capex-nya ya itu sebesar 338 juta dolar. Dan ini adalah untuk fokus kepada pipa infrastruktur downstream, pengembangan pipa yang strategis yaitu Tegal Cilacap tadi saya sudah bilang dan juga Cikampek Pelumpang untuk melahirkan mendukung BBM dari Cikampek ke Pelumpang itu. Nah, yang tahun 2024 yang kita melakukan adalah terkait dengan diversifikasi yaitu kita ada LNG trading Mbak Sasa. Tadinya nggak ada tuh bisnis tapi bisnis itu akan tetapi dalam hal memaksimalkan revenue kita juga proaktif karena outside there di international demand LNG itu juga cukup bagus dan inilah kita bilang challenge-nya kita anggap sebagai opportunity dan alhamdulillah PGN successfully melakukan LNG trading yaitu dari Southeast Asia kita bawa ke daerah Asia Timur dan itu kita lanjutkan sampai pada saat ini dan kita tahu bahwa demand di luar juga terkait dengan LNG juga cukup banyak contohnya di Asia Selatan dan memang Asia Selatan dan Asia Timur itu kan penggunaan juga cukup signifikan dan kita tidak mau lose opportunity jadi kita juga agresif di domestik tapi kita juga agresif pasar luar negeri sehingga hal-hal itulah yang membuat kita tetap hidup jadi melakukan segala sesuatu yang challenge lebih besar lagi dan seperti tadi Mbak Sasa bilang bahwa sebetulnya PGN ini juga mempunyai strategi karena kan kita mengalirkan gas nih kita juga adanya namanya gas juga gitu growth adjacent the business sama step out. Nah, PGN ini so far adalah mengalirkan energi bersih. Nah, energi bersih ini adalah memaintain bisnis yang existing. Karena bisnis existing ini adalah kita mensupport terhadap lebih dari 830.000 customers dan kita harus maintain itu. Bahkan kita sekarang lagi secara agresif perluasan pasar dan ini juga didorong dengan perluasan dari infrastruktur. Nah, yang adjacent to the business apa? Nah, kita ada namanya LNG bunkering. Kita juga melakukan diversifikasi tadi LNG trading yang keluar. Nah, itu kita juga agresif juga. Dan juga
step out. Nah, step out ini PGN mengalirkan energi bersih dan akan mengalirkan yang green juga. Nah,